Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, berikut saya sampaikan terkait tentang pemantauan dan evaluasi desa atau kelurahan sadar hukum berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN garis datar HN.04.04 garis datar 01 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Pemantauan dan evaluasi desa atau kelurahan sadar hukum di seluruh Indonesia dilakukan setiap 3 tahun terhadap hasil capaian desa atau kelurahan sadar hukum yang telah diresmikan dengan kriteria meliputi konsistensi terhadap 4 dimensi, antara lain dimensi akses informasi hukum, konsistensi kegiatan penyebarluasan informasi hukum terhadap kelompok kadarkum melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung. Kemudian dimensi akses implementasi hukum, konsistensi terhadap keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dimensi akses keadilan, konsistensi terhadap layanan bantuan hukum, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non-litigasi di masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu dimensi akses demokrasi regulasi, konsistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat desa atau kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah. Kemudian kuesioner pemantauan dan evaluasi. Pada dimensi akses informasi hukum, indikatornya yaitu eksistensi kelompok kadarkum di setiap desa atau kelurahan. Pertanyaannya, apakah masih ada proses pembinaan kelompok kadarkum? Skor tidak ada sama dengan 0, ada sama dengan 10. Sumber data bisa dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian indikator kegiatan penyuluhan hukum. Pertanyaan, berapa jumlah kegiatan penyuluhan hukum? Skor 3. Jika tidak ada maka 0. 1-2 kegiatan sama dengan 3. Lebih dari 2 kegiatan sama dengan 5. Sumber data bisa dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian indikator eksistensi paralegal di setiap kelompok kadarkum. Pertanyaan, berapa jumlah paralegal yang ada di kelompok kadarkum? Jika tidak ada maka 0, kalau 1 orang maka 5. Itu sumber datanya bisa dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Kemudian indikator eksistensi ruang layanan yang meliputi layanan konsultasi hukum, akses informasi hukum, media digital, dan JDIHN. Pertanyaannya adalah apakah masih ada ruang layanan yang meliputi layanan konsultasi hukum, akses informasi publik, dan media digital? Skor, jika tidak ada maka 0, jika ada maka 5. Sumber data berasal dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian akses implementasi hukum dengan indikator eksistensi data keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kesejahteraan berdasarkan kuesioner desa atau kelurahan sadar hukum. Pertanyaan, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat tren peningkatan atau penurunan terhadap indikator keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kesejahteraan berdasarkan kuesioner desa atau kelurahan sadar hukum. Dengan skor peningkatan kasus atau keamanan sama dengan 0, penurunan kasus keamanan sama dengan 10, peningkatan kasus ketertiban sama dengan 0, penurunan kasus ketertiban sama dengan 5. Kemudian penurunan layanan kesehatan sama dengan 0, peningkatan layanan kesehatan sama dengan 5. Kemudian penurunan kesejahteraan sama dengan 0, peningkatan kesejahteraan sama dengan 5. Adapun sumber data dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian akses keadilan dengan indikator eksistensi layanan bantuan hukum dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non-litigasi di masyarakat. Dengan pertanyaan, adakah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non-litigasi di masyarakat. Jika tidak ada, maka nilainya 0. Jika ada, maka 15. Adapun sumber data bisa dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian, adakah OBH atau organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di desa atau kelurahan? Jika tidak ada, maka 0. Jika tidak ada, maka nilainya 0. Dan jika ada, maka nilainya 10. Adapun sumber data bisa berasal dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian akses demokrasi dan regulasi. Dengan indikator eksistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat desa atau kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah. Dengan pertanyaan, berapa jumlah aturan di desa atau kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat? Jika tidak ada, maka nilainya 0. 1 aturan sama dengan 5, 2 aturan sama dengan 10, dan lebih dari 2 aturan sama dengan 15. Dengan sumber data berasal dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian pertanyaan kedua, adakah kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat desa atau kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah? Jika tidak ada, maka 0. Jika ada, maka 10. Adapun sumber data berasal dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Adapun rincian nilai maksimal dari kuesioner pemantauan dan evaluasi yaitu sebagai berikut. Akses informasi hukum sama dengan 25, akses implementasi hukum sama dengan 25, akses keadilan sama dengan 25, akses demokrasi dan regulasi sama dengan 25. Jadi total nilai yaitu 100. Kemudian tindak lanjut hasil kuesioner pemantauan dan evaluasi ialah perolehan nilai di bawah 30 dilakukan pencabutan keberlakuan status desa atau kelurahan sadar hukum. Perolehan nilai antara 30 sampai 55 direkomendasikan pembinaan berkelanjutan. Dan perolehan nilai di atas 55 tetap berstatus desa atau kelurahan sadar hukum. Kemudian hasil pemantauan dan evaluasi terhadap desa atau kelurahan sadar hukum yang telah diresmikan dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum bekerja sama dengan pemerintah daerah. Laporan terhadap tindak lanjut hasil kuesioner, pemantauan dan evaluasi wajib disampaikan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bagi desa atau kelurahan sadar hukum yang keberlakuan status desa atau kelurahan sadar hukumnya tetap dengan rekomendasi pembinaan berkelanjutan dilakukan sampai periode pemantauan dan evaluasi desa atau kelurahan berikutnya. Laporan terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pembinaan berkelanjutan disampaikan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Desa atau kelurahan sadar hukum dapat dicabut statusnya apabila hasil evaluasi menunjukkan sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai desa atau kelurahan sadar hukum. Pencabutan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila hasil evaluasi desa tersebut sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai desa atau kelurahan sadar hukum. Bagi desa atau kelurahan sadar hukum yang keberlakuan status desa atau kelurahan sadar hukumnya dicabut, tidak dapat dilakukan pembinaan di tahun yang sama saat pencabutan status. Pencabutan status desa atau kelurahan sadar hukum berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum terhadap penghargaan Anubawa Sasana Desa dan Anubawa Sasana Kelurahan mencakup seluruh tahapan proses mulai dari pembentukan kelompok kadarkum, desa atau kelurahan binaan hingga status desa atau kelurahan sadar hukum. Kemudian kuesioner desa atau kelurahan sadar hukum dengan dimensi akses informasi hukum dengan kriteria keluarga sadar hukum, kegiatan penyuluhan hukum. Indikator dari keluarga sadar hukum yaitu minimal 1 kelompok kadarkum dengan jumlah 15 orang per desa atau kelurahan dengan ditetapkan oleh kepala desa atau lurah atau camat. Kemudian parameternya yaitu berapa jumlah kelompok kadarkum yang terbentuk dalam satu desa atau kelurahan. Dengan skor tidak ada 0,
satu kelompok sama dengan 10, lebih dari satu kelompok maka 15, dengan sumber data dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian dengan kriteria kegiatan penyuluhan hukum, indikatornya perangkat desa atau kelurahan, aparatur penegak hukum, penyuluh hukum, dan pihak lainnya. Dengan parameter pertama, berapa jumlah kegiatan penyuluhan hukum dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dengan skor tidak ada sama dengan 0, 1 kegiatan sama dengan 3, 2 kegiatan sama dengan 5. Kemudian parameter kedua, apakah dalam kegiatan penyuluhan hukum melibatkan tenaga fungsional penyuluh hukum, maka skornya jika tidak maka 0, jika ya maka 5. Adapun sumber data berasal dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian kriteria paralegal dengan indikator minimal 1 orang paralegal di tiap desa atau kelurahan yang telah bersertifikat. Dengan parameter berapa jumlah paralegal di tiap desa atau kelurahan yang telah terbentuk dan bersertifikasi. Adapun skornya itu jika tidak ada maka 0, jika 1 orang maka 3, lebih dari 1 orang maka 5. Adapun untuk sumber data yaitu berdasarkan terkelurahan atau desa dan OBH. Kemudian kriteria media informasi penyuluhan hukum dengan indikator yang pertama, ruang layanan konsultasi hukum dapat berupa tatap muka dan online dan pojok JDIH. Parameter berapa jenis bentuk media informasi penyuluhan hukum yang terdapat di tiap desa atau kelurahan. Jika tidak ada maka 0, 1 jenis layanan 1, 2 jenis layanan 3, dan lebih dari 2 jenis layanan maka nilainya 5. Kemudian indikator kedua dari media informasi penyuluhan hukum yaitu ruang akses informasi hukum seperti taman bacaan dan perpustakaan. Kemudian parameter yang ketiga yaitu media digital terkait informasi hukum seperti website, Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Kemudian kriteria media informasi yang terintegrasi dengan JDIHN dengan indikator fasilitasi layanan JDIH yang ada di desa atau kelurahan. Dengan parameter apakah ada layanan JDIH yang terintegrasi dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota atau provinsi. Dengan skor jika tidak ada maka 0, jika ada maka 5. Adapun sumber data berasal dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian dimensi akses implementasi hukum dengan kriteria penyelenggaraan pemerintahan perangkat desa atau kelurahan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Indikator yaitu keamanan, KDRT, narkoba, tawuran, terorisme, korupsi, kriminal lainnya. Ketertiban berupa data ketaatan membayar pajak, data pencatatan perkawinan di bawah umur, data pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan kesehatan, masyarakat menggunakan BPJS dan atau program kesehatan pemerintah lainnya, kesejahteraan BUMDes, UMKM. Dengan parameter yang pertama, apakah ada data kasus minimal 1 tahun terakhir? Kemudian parameter yang kedua yaitu persentase penanganan kasus yang terjadi. Dan parameter ketiga yaitu partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terciptanya keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai pada parameter pertama yaitu 1 dengan skor untuk parameter pertama yaitu 0 sampai 10 kasus 5, 10 sampai 20 kasus 3, dan lebih dari 20 kasus 0. Kemudian skor kedua yaitu penyelesaian 100% sama dengan 10, penyelesaian 50% sama dengan 5, tidak ada penyelesaian sama dengan 0. Kemudian untuk skor ketiga yaitu jika aktif sama dengan 5 dan tidak aktif sama dengan 0. Kemudian dimensi akses keadilan dengan kriteria ketersediaan akses keadilan dan penyelesaian sengketa di luar proses hukum. Dengan indikator yang pertama yaitu layanan bantuan hukum atau posyankum. Kemudian indikator yang kedua yaitu peran partisipasi
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan para legal dalam penyelesaian sengketa di luar proses hukum. Adapun indikator yang ketiga yaitu peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga atau tokoh atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa atau kelurahan. Dengan parameter yang pertama yaitu berapa jenis bentuk ketersediaan akses keadilan yang terdapat di tiap desa atau kelurahan dengan skor jika tidak ada sama dengan 0, satu jenis sama dengan 5, dua jenis sama dengan 8, lebih dari dua jenis sama dengan 10. Kemudian parameter yang kedua yaitu apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat di desa atau kelurahan di luar pihak berwajib atau polisi. Dengan skor tidak ada sama dengan 0, ada sama dengan 10. Adapun sumber data bisa berasal dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Kemudian dimensi akses demokrasi dan regulasi. Dengan kriteria proses demokrasi dalam pembentukan regulasi dan tata kelola pemerintahan di desa atau kelurahan dengan didukung nilai-nilai kearifan lokal. Dengan indikator yang pertama yaitu aturan di desa atau kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Adapun parameternya yaitu berapa jumlah aturan di desa atau kelurahan yang terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan skor, jika tidak ada sama dengan 0, satu aturan sama dengan 5, dua aturan sama dengan 8, dan lebih dari dua aturan sama dengan 10. Kemudian, untuk indikator yang kedua yaitu peran serta aparat desa atau kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan badan usaha tingkat desa atau kelurahan, penambahan dan pelepasan aset, serta kejadian luar biasa. Dengan parameter yang kedua yaitu partisipasi aparat desa atau kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan badan usaha tingkat desa atau kelurahan, penambahan dan pelepasan aset, serta kejadian luar biasa. Kemudian parameter yang ketiga yaitu apakah desa atau kelurahan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terkait penyusunan regulasi baik secara langsung atau melalui media digital. Dengan skor yaitu jika tidak sama dengan 0, jika iya sama dengan 5. Untuk penilaian dimensi akses informasi hukum sama dengan yaitu 40. Dengan batas nilai minimal adalah 22. Kemudian penilaian terhadap dimensi akses implementasi hukum sama dengan 20. Dengan batas nilai minimal adalah 13. Kemudian penilaian terhadap dimensi akses keadilan yaitu sama dengan 20. Dengan batas nilai minimal adalah 5. Dan penilaian dimensi akses demokrasi dan regulasi sama dengan 20. Dengan batas nilai minimal adalah 5. Hingga ditotal menjadi 100. Dengan batas nilai keseluruhan untuk dapat diusulkan sebagai desa atau kelurahan sadar hukum minimal 45. Kemudian tahapan penilaian. Tahapan penilaian ini dilakukan dengan melibatkan tim penilai desa atau kelurahan sadar hukum berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Tahapan penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tim penilai desa atau kelurahan sadar hukum yang terdiri dari unsur kantor wilayah Kementerian Hukum serta pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota melakukan inventarisasi desa atau kelurahan binaan yang diusulkan menjadi desa atau kelurahan sadar hukum. Kemudian langkah kedua, masing-masing desa atau kelurahan binaan yang diusulkan mengisi kuesioner desa atau kelurahan sadar hukum dengan dilengkapi data dukung dari masing-masing kegiatan. Kemudian langkah ketiga,
tim penilai desa atau kelurahan sadar hukum melakukan pencocokan data yang ada di masing-masing desa atau kelurahan binaan yang diusulkan baik secara manual maupun digital. Kemudian langkah keempat, tim penilai atau desa atau kelurahan sadar hukum menetapkan desa atau kelurahan binaan yang lolos untuk dapat ditetapkan sebagai desa atau kelurahan sadar hukum dengan batas nilai minimal kelolosan desa sadar hukum 45 atau 45%. Kemudian langkah kelima, tim penilai desa atau kelurahan sadar hukum melaksanakan rapat akhir penilaian dengan mengundang pemangku kepentingan terkait, antara lain Biro Hukum dan HAM pemerintah daerah provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Daerah Provinsi, Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten atau Kota, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kabupaten atau Kota. Rapat akhir penilaian dilaksanakan guna melakukan proses verifikasi dan finalisasi penilaian desa atau kelurahan binaan yang diusulkan dan dapat melibatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hasil rapat akhir penilaian dituangkan dalam bentuk berita acara rapat akhir penilaian. Kemudian langkah keenam, Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengirimkan usulan desa atau kelurahan binaan untuk diresmikan sebagai desa atau kelurahan sadar hukum kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (CQ), Pusat Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum dengan memuat data dukung sebagai berikut: SK Pembentukan Kelompok Kadarkum, Laporan Kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum, SK Pembentukan Desa atau Kelurahan Binaan, Laporan Kegiatan Pembinaan Desa atau Kelurahan Binaan, dan Kuesioner Desa atau Kelurahan Sadar Hukum. Kemudian langkah ketujuh, Badan Pembinaan Hukum Nasional (CQ), Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum mengirimkan hasil verifikasi usulan desa atau kelurahan binaan untuk diresmikan sebagai desa atau kelurahan sadar hukum dalam kurun waktu 14 hari kerja kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk SK Penetapan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum oleh Gubernur, surat pernyataan tidak tersangkut kasus hukum seperti terorisme, korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan kejahatan lain yang termasuk dalam kategori extraordinary crime terhadap para calon penerima penghargaan Anubawa Sasana Desa dan Anubawa Sasana Kelurahan. Kemudian langkah ke-8, desa atau kelurahan sadar hukum yang telah ditetapkan dengan surat keputusan gubernur oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum disampaikan kepada Menteri Hukum melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk diresmikan sebagai desa atau kelurahan sadar hukum dan memperoleh penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan. Kemudian kriteria penilaian pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum. Desa atau kelurahan binaan ditetapkan menjadi desa atau kelurahan sadar hukum dengan mengacu pada kuesioner desa atau kelurahan sadar hukum berdasarkan data hasil pengisian oleh aparat desa atau kelurahan atau pejabat yang berwenang. Penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat setiap desa atau kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai kuesioner desa atau kelurahan sadar hukum yang meliputi 4 dimensi, yakni dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan batas nilai minimal setiap dimensi sebagai berikut. Untuk dimensi akses informasi hukum, nilai minimal sebesar 22, untuk dimensi akses implementasi hukum dengan nilai minimal sebesar 13. Kemudian
dimensi akses keadilan dengan nilai minimal sebesar 5, dan dimensi akses demokrasi dan regulasi dengan nilai minimal sebesar 5. Sahabat penyuluh, demikian yang saya sampaikan terkait dengan pemantauan dan evaluasi desa atau kelurahan sadar hukum berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN garis datar HN.04.04 garis datar 01 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.